kemarin kan lo ngomong masalah mau belajar kayak apa sih? Nah kalau di musik lo pernah tahu metronom? Net. Nah ini kalau di recording segala macam itu salah satu yang tadi gue tanyain juga kayak misalnya gitu. Karena gue baru mulai ketika gue mulai nyingkronin take drum cover segala macam, itu gue baru mulai ngerasain gitu gue butuh suara ini gitu kan, tak untuk nyingkronin. Nah ini ketika lo masuk kalau di dunia musik ini sangat penting yang namanya metronom. Dari sini bisa berkembang dari tuk-tuknya metronom itu kemudian berkembang jadi not balok, semuanya didasarkan dari sini gitu loh. Misalnya not seperempat dia ngikutin ketukan metronom, sementara kalau not seperlapan ketika, jadi kalau gue gambarin di sini tuh ini misalnya ini kan metronom tuk 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 tuk, antara tuk yang satu dan tuk berikutnya dia biasanya kan sama ya, dari sini ke sini sama dari sini ke sini itu jaraknya sama. Dia nggak mungkin, kalau metronom itu nggak mungkin gini, jadi tuk 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 ya kan, kalau kayak gini kan nggak rata gitu kan, tuh gitu kan. Nah dengan rata begini kemudian ini bisa jadi memandu kita untuk misalnya ketika nanti proses di mixing, nyamain bahwa temponya akan selalu stabil gitu loh. Ketika gue recording waktu itu biasanya banyak drummer yang susah untuk ngikutin ketika mainnya sama gitu. Kalau cuman ngikutin gini doang gampang barengin, tapi ketika lu udah ngebuat duk tak duk tak duk duk tak duk duk tak duk tak tak dum tata dum dedish, biasanya mereka lari ketika udah tadum dum tatan dan dural dish tadu. Nah, udah mulai kayak ininya udah nggak masuk lagi di jalur mereka. Nah tadi yang gue omongin tadi masalah metronom ini dipakai. Nah ketika lu ngikutin tuk 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 tuk, oke, ini di antara ini sama ini kan bisa lu bagi kan. Gue mau bagi dua nih, gue mau bagi dua gitu kan, tuk 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 tuk. Nah kalau lu bagi dua tuk 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 ya kan, jadi kayak gitu. Nah dari sini juga nanti kalau lu bagi tiga, gue nggak mau bagi dua gue mau bagi tiga, dari sini ke sini, dari sini ke sini gue mau bagi tiga gitu kan. Jadi kalau gue bagi tiga, gue mau di sini berarti ya kira-kira ya, sini sama di sini gitu kan, di sini sama di situ, di sini sama di situ gitu. Sehingga ketika gue mainin tuk 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 waga tuk waga tuk waga tuk. Dan begitu juga kemudian ketika lu bagi empat misalnya di sini, jadi lebih dikit lagi. Kalau lu bagi empat berarti di sini ya. Jadi antara ininya, jadi intinya adalah metronom. Ketika kita belajar metronom, kita akan membagi metronom gitu kan. Jadi ketika gue hidupin tuk 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 waga pat tu waga patu 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 waga pat. Nah ini nantinya ini ketukan seperempat namanya. Ini yang pertama tuk ini kemudian dinamakan sebagai yang namanya not seperempat
ini. Jadi ketika lu melihat begini, lihat not begini, itu lu maininnya bareng. Tuk, tuk, tuk. Tapi kalau yang dibagi dua seperti ini, dia dinamakannya not 1/8 yang ada benderanya. Tuk, tuk, gitu. Sehingga ketika lu kalau ada bendera sama begini, lu bisa nulisnya jadi begini. Digabungin aja, ini bendera satu, ini tiangnya, ini bendera digabungin. Sehingga ketika lo melihat begini, ini aja lo bagi dua. Tu wa 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 tu. Terus ketika ini dibagi tiga, yang ini tadi dibagi tiga nih, bagian yang ini, itu dinamakan masih not 1/8 tapi dikasih angka 3, masih kayak gini, tapi dikasih angka 3 yang menandakan dalam satu tuk itu lo, ini karena dia benderanya sama, bisa lo tulis jadi bendera sama, tapi 3-nya jangan hilang, entah lo tulis di atas atau lo tulis di bawah. Sehingga ketika lo mainin tu wa ga 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 tu. Dan yang keempat, dan yang keempat ini ketika lo bagi jadi 4, dia dinamakan notnya adalah not 1/16, di mana benderanya adalah ada 2 buah. Itu kalau dalam satu tuk itu lo mainin 4 kali, berarti begini. Ini karena benderanya ada 2 sama, bisa lo gabungin jadi begini. Sorry. Top. Yang ini disebut not 1/4, yang ini disebut not 1/8, yang ini disebut, yang ada angka 3-nya itu 1/8 triplet, yang bendera 2 ini disebut not 1/16. Nah itu nanti hubungannya, jadi semua not balok itu berawalnya cuman dari tuk metronom. Gimana kita membagi si metronom tuk tuk tuk. Nah kemudian penerapannya di drum itu seperti apa? Gua ambil ini dulu. Kalau lo ngerti dari sini, nanti lo akan ngerti kayak ketukan 1/4, ketukan 1/8, segala macem. Dan mungkin nanti akan juga kepake ketika lo masuk di, nah tadi di dunia film lo, kenapa sih lo tertarik mempelajari drum itu? Dalam apanya sih lo ngeliatnya? Dari segi mananya sih? Ya itu yang gue bilang kemarin. Apanya? Ya ketika gue misalnya ngedit, masalah editing kan sebenarnya kan tempo. Dimana ketika gue ngedit, gue bisa ngasih tempo ke penonton yang pas sama kayak lagu gitu. Di awal misalnya temponya lambat, cepet segala macem. Nah kadang buat nyimbangin itu semua tuh yang susah buat gue. Nah mungkin salah satu, mungkin ya kalau kita ngomongin secara logikanya sih ya nggak begitu lurus banget antara drum sama editing, cuman lebih ke rasanya aja, jadi gue bisa lebih dapet. Rasa gimana sih, nggak ngerti gue. Ya jadi udah, jadi misalnya gue ngedit lagu atau video klip, kalau video klip sih itu terlalu jelas ya. Kalau film kan lebih abstrak ya. Kalau film lebih abstrak. Kalau lebih abstrak. Kalau video klip kan jelas kan. Coba gue harus nge-cut di ketukan yang mana. Mungkin kalau ketukan kan, kalau video klip biasa kan mungkin sama aja ya. Gue bisa ngedit, cuma kan kadang orang kalau nonton, lu motong di setiap metronom yang satu tek bosen gitu. Makanya kadang ada di video klip yang tek tapi tetap temponya tetap gitu-gitu aja. Cuman kadang nge-feel gambar-gambar lainnya itu di setiap pertengahan ketukan itu ada gambar-gambar lain. Lo masukin frame-frame-nya itu maksudnya ya? Ngerti gua. Benar-benar. Berarti lo masih ngerti membagi ini dulu. Ngerti membagi. Yang pertama adalah ini. Lo harus bisa mainin ini dulu. Misalnya gue kasih 4 kali ya,
begini. Ini tadi not apa? Ingat nggak? Ini. Nah, seperempat. Ada 4 ya? Seper-16. Enggak. Ini namanya adalah not seperempat. Oke. Yang pertama ya. Gue kasih batasan nih. Kayak gitu. Gue kasih pembatas. Not seperempat itu nama ya. Jadi kayak gue punya nama Iman, lu punya nama Bana gitu. Ini karena 4 tuh 2, 3, 4 berdasarkan gambarnya seperempat. Jadi kayak ini Bentuknya. Ini apa nih? Huruf A kan? Iya. Ketika lu lihat ini apaan? Oh, ini not seperempat. Ini huruf apa? Ini B. Ini not seper-16. Pertama lu harus kenal dulu bentuknya dan namanya gitu. Ini nama dan bentuknya. Ketika gue bilang tolong dong buat not seper-8. Oh, not seper-8 tuh gini. Lo akan langsung, ini sesuatu yang memang harus pertama lo hafal. Nah, ini tadi gue kasih pembatas. Kalau kalau gue bunyiin begini, kalau misalnya gue mau hitungin tuk-tuknya 1, 2, 3, 4, gue bisa ngitung sampai sejuta kan. Nah sekarang gue pengen ngotak-ngotakin nih. Mungkin kalau di film mungkin nggak tahu ada membagi-bagi frame atau apa, gue nggak tahu. Tapi ketika gue mesti ngitung sampai sejuta, capek juga. Mendingan gue bagi deh per 4 aja deh. Per 4 bunyi nih. Tuh, Pak, Gak, Pak, tuh, Pak, Gak, Pak, tuh. Nah, jadi apa? Makanya kemudian gue tulis 4 di sini. Karena gue mau ngebagi ini dari yang tadinya bisa gue hitung sampai sejuta, gue mau bagi jadi 4 gitu. Dan kotaknya ini disebut bar. Dari sini ke sini disebutnya 1 bar. Nah, dari ini bar pertama, terus ntar ada ini bar kedua. Buat apa sih bar kedua? Buat apa sih dibuat bar-bar itu? Nanti ketika lu udah masuk ke musik, lu udah nonton Whiplash ya? Pernah nonton Whiplash ya? Nah, kalau lu nonton Whiplash, si pelatihnya itu, lu perhatiin nggak? Coba kita mainin bar 72. Berarti 72. Iya. Oke. Jadi lu bisa petakan gitu loh tuh 2, 3, 4, 5. Berarti 2. 1, 2. Wah, lu lihat aja bagian ke 72 gitu loh. Untuk nandain gitu loh, ketimbang lu harus nggak lu tandain begitu kan, itu bar ke 72 lu mainkan. Oke. Oke, ini kemudian yang pertama harus lo mainkan, harus sanggup lo bagi. Yang kedua adalah ini. Ini ibaratnya kalau dihitung 1, 2, 3, 4. Karena baginya kan tuh Wah, gak, 4, tapi tingginya di situ tadi. Wah, gak, 4, tuh, wah, gak, 4, oke. Nah sekarang itu kita bagi 2. Tiap tuknya ini sekarang yang tadinya 1 gitu kan, kita bagi jadi 2. Jadi gua tulisnya gini. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2. Nah, ini tadi kalau gue tulis lagi, ini tetap 1, tetap 2, tetap 3, dan ini tetap 4. Oke, yang ketiga, ini adalah, ini tadi notnya apa? Not seper
4. Oke, ini notnya 8. not seperlapan gitu ya, not seperlapan, not seperempat. Itu kalau di gambar yang satu-satu itu juga sah-sah aja. Hah? Sah-sah aja kalau gambarnya 1/8-nya nggak digabung kayak gini. Gini, gue mau gambarnya gini, bisa aja, nggak apa-apa. Cuman lebih enak begini. Jadi lu bisa lihat, oh dalam satu itu dikelompokinnya jadi 2 gitu. Oke, kemudian yang ketiga itu not masih 1/8 tapi 1/8 triplet, berarti dalam satu itu 3. Benderanya tetap 1. Ini not 1/8 triplet. Pembedaannya itu adalah lo harus tulis angka 3. Karena kalau nggak lo tulis jadi angka 3, dia akan sama nilainya seperti ini. Dan ini sama ini maininnya beda. Cara memainkannya beda hanya karena ada angka 3. Kemudian yang keempat adalah not 16. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2. Nah, ini adalah not 16. Not 16 dalam kurung benderanya 2. Oke, nah ini gua kasih ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sehingga kalau gua mainin ini yang atasnya doang nih ya, gua mainin pakai tepuk tangan misalnya. Tapi kalau gua pakai angka tu, wa, ga, 4 kali itu 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Yang kedua, dalam satu tuk tuh berarti lu bagi 2. Tu, wa, 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 tu, wa. Kalau gua ngitung ininya aja. Tu, wa, ga, 4. Tu, wa, ga, 4. Tu, wa, ga. Ini kayaknya kecepatan. Gue jadi masih contohnya nggak enak. Dan kemudian yang contoh yang ketiga, ini berarti lu bagi 3. Tu, wa, ga, 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 tu, wa, ga. Kalau gue ngitung ininya, tu, wa, ga, 4. Tu, wa, ga, 4. Tu, wa, ga. Nah, itu bedanya yang tuh wa, ga, 4 tapi dia lebih cepat. Itu ada perbedaan apa maksudnya? Ini istilah aja ada nggak? Yang 1, 2, 3, 4 ini sama yang di bawahnya dia hitung 3 kali. Gimana nggak ngerti gue. Gimana ya? Ini 1, 2, 3, 4. Tapi kan ketika lo ngomong 1, 2, 3, 4, lo tetap mukul kan. Tu, wa, ga, 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 tu, ga, 4. Itu kan misalnya kayak gitu kan. Itu berarti hitungannya kalau gue dulu kiranya hitungannya tetap 1/4 dalam istilahnya kalimat. Tapi per hurufnya 1/3 gitu. Salah ya? Ketukannya. Nah, ini nanti tuk. Itu kan yang berarti kita ngomongin ini deh, si hi-hat ini ya. Nah, ketukan besarnya ya. Nah, ini nanti ketukan besarnya itu biasanya ditandai dengan di sini betulnya apa? 60, 80, 104 BPM, beat per menit. Beat per menit. Jadi ini nanti biasanya kalau lu ngelihat seperti ini nanti ada
tanda begini nih. Misalnya 120 BPM. Gitu loh. 120 BPM. Nah, kalau lu lihat di metronom, tinggal lu lihat di sini tuh. Oh, ini 120 nih. Oh, berarti tuk besarnya segini nih. Tuk berarti lu bagi 3. Di tuk besar yang seperti ini, di tuk besar yang seperti itu, tuk. Lo harus bagi 3. Tuaga. Ketika nanti tuk besarnya itu misalnya di gue kasih tuk besarnya itu adalah 80 BPM. Lihat lagi di sini 80 BPM di sini. Oh, berarti tuk besar itu istilahnya BPM. Jadi tuk dia selalu hitungannya pakai BPM. Oh, lu main temponya berapa? Temponya berapa? 90. Pasif di 90 BPM. Misalnya lu mainin di 90 BPM dong. Beat drum. Lambat banget lu mainin di 120 dong. 120. Enggak, aku kecepatan. Coba dong di 80 BPM. Tak turun sampai sini ngerti? Oke. Nah, jadi itu gitu loh. Ini jadi ketukan besarnya. Ini jadi ketukan kecilnya, apanya? Notnya, pembagian dari si ketukan besar. Pembagian dari ketukan besar. Jadi si ketukan besar itu dibagi berapa? Yang disebut sama si Fletcher itu yang itu bar, salah. Nah, itu bar. Okay. Dari bar itu ada tempo dari setiap bar ada? Enggak, biasanya ada yang lagu beberapa bar ganti tempo. Misalnya tar dia pindah temponya. Itu kan jazz kan pasti kayak gitu ya? Enggak selalu. Biasanya kalau kayak musik-musik progresif ada yang temponya pindah. Tapi kalau terlalu banyak tiap bar pindah enggak. Jadi orang kan harmoni. Apa gimana? Orang yang tiba-tiba Jadi lu gimana ngerasain menikmati musiknya jadi nggak bisa gitu kan? Karena kebanyakan orang ketika tiba-tiba kalau kita ngomongin jazz nih, berarti jazz sebenarnya secara ketukan besar sama, tapi ketukan kecilnya itu yang setiap bar beda-beda. Iya, ketukan kecilnya yang selalu dirubah-rubah, tapi ketukan besarnya sama semua. Ininya frame-framenya yang lu bagi-bagi. Oh, ini gue pakai frame besar, ini pakai itunya. Siap. Jadi tetap ketukan besarnya tetap sama dia gitu loh. Jadi ketika lu main ini, yang berikutnya adalah 1/16 adalah lu bagi ketukan besarnya menjadi 4. 3 BPM. Ini berapa BPM? 60 deh, 60 BPM. Tuaga. Tapi lu sebenarnya bisa ngerti sih kalau lu ketika tadi lu bagi 3. Lu tadi bagi 3 soalnya. Coba lu bagi 3. Tuaga. Nah, ini nggak semua orang bisa ngebagi langsung kayak gini loh. Lu nggak percaya mungkin nih. Gue ngajar udah berapa belas tahun, gue selalu menemukan orang ketika coba dong bagi 3. Tuaga. Tapi lu bisa tuaga. Sebenarnya lu udah punya sense ke situ. Kalau lu mau lanjutin belajarin audio, mungkin lu akan punya sense-nya, punya soalnya. Karena gue ngelihat ini dasarnya. Ketika lu berhubungan dengan audio, ketika lu masalah tempo segala macam, dasarnya ini. Cuma dibaca kan kalau drum kan ya, lu ngesinkronin sama tubuh lu, itu mungkin. Iya. Tapi tetap patokannya ini. Patokannya ini. Kalau kita ngomongin tempo ya. Tapi kalau lu ngomongin musik, masalah mixing segala macam, itu beda lagi. Jadi itu kan masalah suaranya enakan gini atau gitu, kayak lu ngomongin, kalau ngomongin mixing itu lu ngomongin komposisi sebenarnya. Kalau menurut gua, kalau lu nge-shoot
fotografernya nge-shoot fotonya jago, komposisi kan ada orang yang sekarang main fotografi tuh kayaknya udah jadi ini banget, mainan banyak orang gitu. Tapi untuk bisa lo menghasilkan foto yang bagus kan nggak gampang. Ada komposisi di situ. Gimana? Ini fotonya bagus nih. Wah ini, ya kan kayak gitu. Untuk kalau lu ngerti itu, gue rasa lu masuk ke dunia mixing akan lebih gampang karena lu ngerti komposisi. Warnanya nih, wah ini warnanya, permainan warnanya. Gue harus ngeblur di sini supaya yang mau ditonjolin yang mana nih. Ketika gue mau close up, ketika ada foto, ada objek, model di situ, tapi belakangnya lu perlu lu blur atau di situ ada anak kecil, ya nggak? Lu harus tahu yang mana yang harus lu tampilin, sementara yang lain lu blur atau ya kan, ya nggak sih? Mixing ya. Banyak orang. Berarti ya kalau kita ngomongin musik kan ada drum, ada gitar, yang mana di satu komposisi lu mau tonjolin gitu. Nah. Tapi semuanya harus nyampe titik seimbang enggak ya? Enggak. Oh enggak. Itu sama kayak itu tadi foto, ketika lu lihat ada modelnya cewek, di sebelahnya ada orang-orang lagi berkumpul, banyak orang yang kekuatannya sama, ceweknya sama, si orang-orang belakangnya juga sama. Jadi orang ngeblur, gue mau ngeliat yang mana nih? Si model ceweknya apa orang yang di belakangnya. Tapi ketika lu fokusin lebih ke si ceweknya, orang akan terbawa ngeliat si ceweknya kan. Tak, oh ini jadi itu. Gue percaya begitu. Ketika ada temen gue yang main musiknya jago, ketika dia fotografi hasilnya bagus. Karena dia ngerti komposisi. Makanya gue punya temen, dia main drum jago bang, dia ngedit, ibaratnya itu sense dia udah dapet ketika dia harus ngedit video klip atau apa tuh enak, potongan dia tuh orang nonton nyaman gitu maksud gue. Itu secara nggak langsung tuh ada bang, dikit-dikit mah. Itu komposisi. Komposisi, makanya gue pikir nggak cuman harus lu di musik. Kalau lu jadi fotografer yang bagus, yang benar-benar ketika lu foto, anjir keren banget, orang benar-benar dapet. Lu masuk ke musik, gue rasa lu akan tahu ini nggak enak nih, kurang ini, bass lu drumnya kekerasan nih, karena nggak tahu, tiba-tiba feeling aja kan, feeling main di situ gitu. Dan ketika nanti lu belajar masalah tempo, ya lu tinggal sinkronin. Oh ini temponya, ya itu tadi, ketika lu bisa. Tapi satu hal yang menurut gue unik, ketika lu bisa tahu antara tempo dari sebuah adegan tuh ada temponya tuh, gue masih yang anjir. Enggak sih, itu idealis gue aja sebenarnya. Enggak, tapi itu sebenarnya jadi kayak semacam guidance buat lu untuk sebenarnya nanti lu bisa membuat film yang bagus gitu loh. Itu gue suka, karena gue pernah sempat ngebedah kayak film gitu kan, gue potong tiap mereka ubah shot segala macam. Itu ya ada walaupun mungkin editornya nggak begitu berasa mereka untuk motong segitu, tapi ada iramanya, mereka pakai berapa detik di sini, setiap ini berapa detik gitu. Itu ada, walaupun mereka mungkin secara sense aja ya mereka sebenarnya motong-motong, tapi secara nggak langsung kalau kita lihat ada harmonisasi di situ. Ada dia di scene ini dia potong cepat, di scene ini dia potong segini. Nah, itu jadi itu buat gue itu goals gue aja. Gue kalau gue bisa kayak gitu tuh kayaknya mungkin bisa buat jadi satu formula buat gue untuk editing gitu. Iya. Nah makanya ketika lo tadi ngomong itu, untuk main ke harmonis, lu nggak perlu main jago, lu nggak perlu jago main drum, tapi lu perlu main enak harmonisnya. Karena ketika lu dapetin itunya, itu kan bisa kemana-mana lu pakai. Lu ke fotografer, oh ini komposisinya nih harusnya kayak gini, ketika lu buat jadi keren. Kok lu tahu? Nggak tahu, gue feeling aja, karena kayak apa ya, udah komposisi udah ya. Berarti gue arahnya ke situ ya di dalam ini. Lebih ke situ aja, karena tujuan lu kan lebih ke situ kan. Jadi sehingga nanti apa yang lu pelajarin akan lebih masuk ke bidang lu gitu loh. Ketika lu ngedit ada feel di situ gitu kan. Nanti lu akan, gue yakin lu akan mulai ngerasakan ketika adegan bagus tapi musiknya nggak mendukung, lu akan kekuatannya akan jadi sayang banget sih nih adegannya udah bagus. Jadi kayak gimana sih?
ya sadar lo kayak sadar oh ini jelek gitu loh pun ya mungkin secara dibilang jelek sih enggak, jadi kayak sayang nggak sih kenapa udah bagus kenapa nggak ditambahin ini. Jadi kayak banyak orang yang mikir gini, ketika perdebatan ini selalu ada antara orang yang otodidak sama orang yang belajar. Mendingan otodidak apa belajar sih? Mendingan otodidak apa belajar sih? Orang otodidak akan selalu bilang, nih gue udah bisa tanpa belajar, jago, gue udah bisa main enak. Pertanyaan gue adalah, kenapa lu juga nggak belajar? Jadi komplit kan? Kalau lu belajar juga, lu jadi komplit. Baca notnya lu bisa, komplit, lu jadi sosok yang komplit. Makanya orang-orang otodidak kan sebenarnya lebih ke mereka bisa bikin, tapi mereka nggak paham mereka udah ngapain sebenarnya ya sih. Jadi kalau orang belajar tuh mereka sebenarnya susah buat nyampein, tapi ketika lihat itu mereka paham, oh ini kurang, bisa lebih bagus lagi gitu orang belajar. Nah, kalau orang-orang otodidak itu mau belajar, komplit mereka. Kadang orang mikir, oh kalau gue belajar otodidak gue jadi rusak. Nah, belajarnya yang salah, proses belajar yang salah. Jadi otodidak lu tetap diadain, proses feel lu untuk sesuatu yang baru untuk nyari itu akan terus diadain, tapi lu belajar dalam artian untuk menunjang lu menyampaikannya, lu untuk memberitahu. Itu berasa banget sih kalau saya maksudnya kayak kemarin gue masuk film kan, ada hal-hal yang udah gue laksanain sebelum gue masuk ke film. Pas di film gue paham, iya gue udah ngelakuin itu, cuman gue nggak tahu aja itu harus dilihat sebenarnya ada atau enggak gitu. Jadi oh iya gue udah ngelakuin itu, cuma mungkin lebih ke teknisnya aja beda gitu, tapi tujuannya sama gitu sih. Nah itu gitu loh. Jadi komplit. Ketika lu otodidak lu udah bagus, belajar aja, kenapa enggak? Banyak orang jadi ketakutan, gue takut nanti katanya kalau gue otodidak belajar jadi kaku. Ya cari guru yang enggak, karena banyak juga memang yang ngajarin. Memang kadang jeleknya pengajaran yang jelek itu adalah hanya ada satu jawaban yang benar biasanya kan. Entah itu di sekolah, entah itu di kampus. Jawaban tuh cuma satu yang benar, jawaban A. Lu kalau jawabnya A enggak, selain itu salah aja. Padahal enggak gitu juga gitu loh. Enggak gitu juga. Apalagi kalau kita udah masuk di dunia seni itu enggak. Cara memegang stick mana sih yang benar apa yang salah? Gue bilang nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Satu, konsekuensinya akan soundnya jadi gini, akan lu butuh soundnya seperti apa. Sama kayak teknik nge-shoot kayak gimana sih? Lu butuhnya scene-nya buat apa? Nggak ada satu teknik yang pasti benar untuk semua situasi kan? Walaupun sebenarnya di kampus saya gue tetap belajar sesuatu yang baku, cuman setelah itu pasti mereka bilang ya di lapangan ya udah lepas, lu akan nyesuaiin sama apa yang lu butuhin aja gitu. Itu sesuatu hal yang harus tapi sebenarnya lu tahu basicnya dulu ya. Itu mungkin tujuan sekolah gitu ya. Cuman karena itu balik lagi ke pengajarnya juga. Pengajar tuh jadi ngaruh. Kalau Bill Gates di salah satu video di YouTube dia ngomong gitu loh, bahwa pengajar yang bagus itu akan ngaruh ke murid-muridnya gitu. Perbedaan antara diajar dengan guru yang bagus dengan diajar dengan guru yang tidak bagus, dia ada penelitiannya, itu jauh banget bedanya. Karena kalau akhirnya gue mikir kalau guru yang bagus dia bisa menyampaikan dan lu langsung ngerti. Oh gini, tapi kalau guru yang nggak ngerti, nggak bagus, dia akan jelasin, ini kayak gini, lu bingung. Apaan sih maksudnya apa sih? Ini apaan sih maksudnya apa sih? Gue kayak tadi aja gue ngomong dengan bahasa gue yang awam, lu jawab dengan bahasa lu yang paham gitu kan, gitu lah modelnya. Kan